Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 16. Tenanglah, aku datang untuk menolongmu, kata Sin Leong sambil maju lebih dekat. Aug. Beruang itu menggerang dan kaki depan yang kiri menyambar ke arah dada Sin Leong. Melihat betapa telapak kaki itu berdarah, Sin Leong mengelak dan cepat menangkap pergelangan kaki depan itu. Kiranya telapak kaki itu tertusuk tulang dan masuk amat dalam. Agaknya dalam perkelahian melawan ular laut, beruang itu mencengkram tubuh ular dan sedemikian kuatnya dia mencengkram sampai tulang punggung ular patah dan menusuk ke dalam daging di telapak kaki depan itu. Sin Leong segera mencabut tulang itu. Darah mengucur deras dan dia segera membalut dengan sapu tangannya. Beruang itu kini tidak marah lagi. Agaknya dia cerdik dan dapat mengerti bahwa orang yang datang ini bukan musuh, bahkan menolongnya. Kaki depan yang terluka itu kini tidak nyeri lagi dan tentu saja, karena yang membuat dia tersiksa rasa nyeri tadi adalah karena tulang yang menancap itu. Coba ku periksa, apalagi yang perlu kuobati, Sin Leong berkata dan dia memeriksa luka-luka di tubuh beruang itu. Ada sebuah luka di tengkuk yang membengkak. Tahulah Sin Leong bahwa luka ini cukup berbahaya, kalau tidak lekas diberi obat yang cocok akan dapat membahayakan nyawa beruang itu. Aku harus mencarikan daun obat untuk luka-lukamu, katanya, lupa bahwa beruang itu tentu saja tidak mengerti apa yang dia katakan. Hai, Su Heng, ada apakah? Tiba-tiba terdengar teriakan dari atas. Sin Leong menoleh dan melihat sumoinya turun berlari-lari cepat sekali. Setelah dekat, beruang itu menggerang dan memandang Suat Hong dengan marah. Binatang buruk! Suat Hong memaki. Dia terluka cukup berat, akan tetapi dia menang berkelahi melawan ular laut itu. Lihat, betapa besarnya ular itu, Sumai. Beruang itu kuat sekali. Aku harus mengobatinya sampai sembuh. Suat Hong mengerutkan alisnya, perlu apa menolong binatang buas seperti itu, Su Heng? Membuang-buang waktu saja. Dia tidak buas lagi, Sumai. Lihat betapa jinaknya. Dia pun makhluk hidup yang perlu kita tolong. Aku merasa kasihan kepadanya, Sumai. Wah, kau lebih mementingkan dia. Hei, ada apa engkau? Tiba-tiba Sin Leong berteriak melihat beruang itu menggereng-gereng dan menarik-narik tangannya, seolah-olah hendak mengajak Sin Leong pergi dari situ. Beruang itu makin keras menggereng dan makin kuat menariknya. Diam-diam Sin Leong kagum bukan main. Tenaga beruang ini luar biasa besarnya, dan kiranya dia hanya akan dapat menandingi tenaga raksasa ini kalau dia menggerakkan Sin Kang sekuatnya. Akan tetapi tiba-tiba dia mendapat firasat tidak baik melihat sikap beruang itu, maka disambarnya tangan sumoinya dan dia berteriak. Awas, Sumoi. Mari pergi, dia menghendaki demikian, entah mengapa. Sin Leong memegang erat-erat lengan sumoinya dan membiarkan dirinya diseret oleh beruang itu. Binatang itu mengajaknya setengah paksa berlompatan dan berlarian ke gunung es yang lain yang berdekatan. Baru saja mereka melompat ke atas gunung es lain itu, tiba-tiba terdengar suara keras dan gunung es di mana mereka berada tadi telah pecah berantakan menjadi keping-keping kecil. Kiranya gunung es itu ditabrak oleh gunung es yang lain dan hal ini agaknya telah diketahui oleh si beruang tanpa melihat datangnya gunung es yang tak tampak dari situ. Ternyata binatang itu hanya diperingatkan oleh nalurinya yang tidak ada pada manusia. Sin Leong berdiri dengan muka pucat, kemudian dia merangkul beruang itu. Terima kasih, kakak beruang. Kiranya engkau malah menyelamatkan kami berdua. Akan tetapi Suat Hong merasa tidak senang. Su Heng, mari kita segera pergi dari sini. Tempat ini amat berbahaya. Lihat, gunung es tadi hancur dan itu kelihatan dari sini perahu kita. Untung tidak hilang. Marilah, Su Heng. Nanti dulu, Sumoi. Aku harus mencarikan daun obat untuk mengobati luka-luka di tubuh beruang ini. Perlu apa? Kita bisa celaka di sini. Sumoi, dia telah menyelamatkan nyawa kita. Begitukah? Engkau pun tadi telah menyelamatkan nyawanya ketika kau mengusir burung-burung nasar itu, bukan? Aku melihat dari jauh. Berarti sudah terbalas semua budi, bukan? Marilah, Su Heng. Tidak, Sumoi. Kita tinggal di sini dulu sampai aku selesai mengobatinya. Suat Hong menjadi marah. Agaknya kau lebih sayang beruang betina ini daripada aku. Sumoi.
Akan tetapi Suat Hong sudah berlari pergi, berloncatan di atas pecahan es dan menuju ke perahu mereka, meloncat ke dalam perahu dan mendayung perahu itu pergi dari situ. Sin Leong menjadi bingung dan hampir membuka mulut menegur, akan tetapi karena maklum bahwa hal itu percuma saja, dia membatalkan niatnya. Ngu. Beruang itu mendengus-dengus dan menciumi kepalanya. Ah, Tenci, kakak perempuan, beruang, betapa sukarnya menyelami watak wanita. Aku telah membuat hatinya kecewa dan marah, akan tetapi bagaimana hatiku dapat tega meninggalkan engkau yang terancam bahaya maut oleh lukamu? Sin Leong lalu mengajak beruang itu mencari daun. Karena perahu sudah dibawa pergi Suat Hong, maka terpaksa dia mencari pulau yang masih ada tetumbuhannya dengan jalan berloncatan dari batu es lainnya, dan kalau jaraknya terlalu jauh, beruang itu menggendongnya dan membawanya berenang ke batu es lainnya atau kadang-kadang Sin Leong menggunakan sebongkah es yang mengambang sebagai perahu, didayung dengan tangannya yang kuat. Akhirnya, setelah melalui perjalanan yang amat sukar, dapat juga dia menemukan pulau yang masih ada tetumbuhannya dan di pulau kecil itu, mulailah dia mengobati luka-luka beruang itu sampai sembuh. Pada suatu hari dia melihat sebuah perahu kosong terbalik mengambang tidak jauh dari pulau. Dia merasa girang sekali. Cepat menyuruh beruang mengambilnya dan hatinya terharu ketika mengenal perahu itu sebagai sebuah di antara perahu pulau es. Tentu penumpangnya telah lenyap di telan badai, pikirnya. Dia lalu membuat dayung dari cabang pohon dan setelah beruang hitam itu sembuh benar, dia lalu melompat ke perahu dan mendayungnya meninggalkan pulau. Akan tetapi tiba-tiba beruang itu terjun ke air dan berenang mengejar perahunya. Hei, kakak beruang, kembalilah. Engkau sudah sembuh, dan aku harus pergi mencari Sumai. Nguk. Nguk. Beruang hitam itu mengeluarkan suara mengeluh dan mukanya seperti orang menangis. Sin Leong tersenyum. Kau hendak ikut? Ya. Nah, loncatlah ke atas. Seolah-olah mengerti arti kata-kata Sin Leong, beruang itu lalu meloncat ke dalam perahu. Kini mukanya kelihatan berseri, matanya bersinar-sinar dan lidahnya terjulur keluar seperti sikap seekor anjing yang kegirangan. Kau boleh ikut sampai aku dapat menemukan kembali Sumai, kata Sin Leong. Kalau Sumai tidak menghendaki kau ikut, kau harus kutinggalkan karena kau telah sembuh. Demikianlah, Sin Leong kini melanjutkan perjalanan mencari pulau neraka. Dari puncak sebuah gunung es, dia dapat melihat dari jauh dan kini dia tahu di mana letaknya pulau neraka. Beruang yang kini menggantikan tempat Suat Hong, menjadi temannya berlayar itu kelihatan girang sekali ketika perahu meluncur dan binatang ini telah jinak benar-benar. Setelah kini dia mengenal kembali keadaan dan tahu di mana letaknya pulau neraka, perjalanan dapat dilakukan dengan cepat. Setelah dekat dengan pulau neraka, dia menyaksikan sesuatu yang membuatnya terheran dan merasa tegang. Sebuah perahu besar kelihatan mendarat di pulau neraka. Jelas bukan perahu pulau neraka yang kecil-kecil. Perahu itu besar sekali, perahu layar yang hanya dipergunakan untuk pelayaran jauh. Dan perahu itu pun dalam keadaan payah, jelas kelihatan bekas diamuk badai. Tiang layarnya patah, layarnya cabik-cabik dan perahu itu tidak ada orangnya sama sekali, berdiri miring di pantai pulau neraka. Apakah yang telah terjadi di pulau neraka? Ternyata bahwa seperti juga pulau lain. Pulau neraka tidak luput dari amukan badai. Hanya karena letaknya agak jauh dari pusat amukan badai, maka penderitaannya tidak sehebat pulau lain, terutama pulau es. Air juga naik tinggi dan menenggelamkan setengah bagian pulau ini, banyak pula penghuninya yang tidak keburu lari ke tempat tinggi, diseret dan ditelan badai. Perahu-perahu lenyap, pohon-pohon yang berada di tepi pantai bobol semua. Dan setelah badai mereda, sebuah perahu besar terdampar di tepi pantai. Perahu itu adalah perahu bajak laut. Setelah air menyurut, para bajak laut yang terdiri dari 25 orang itu segera mendarat. Mereka itu kelelahan dan kelaparan, bahkan ada 5 orang di antara mereka tewas ketika badai mengamuk sehingga jumlah mereka hanya tinggal 25 orang itulah. Mereka mendarat dikepalai oleh Raja Bajak yang memimpin mereka, raja yang amat terkenal di sepanjang pantai muara-muara sungai Huangho dan Yangtze. Kepala bajak ini adalah seorang laki-laki tinggi besar yang buta sebelah matanya. Mata kiri yang buta karena tusukan pedang lawan dalam pertandingan, kini ditutupi oleh sebuah kain hitam sehingga ia kelihatan lebih menyeramkan lagi. Tubuhnya tinggi besar dan di antara para nelayan dan pedagang yang suka berperahu, dia dikenal sebagai Togan Hai Leong, naga laut mata satu, dan namanya adalah Koan Sek.
Mereka sama sekali tidak tahu bahwa perahu mereka yang diamuk oleh badai dahsyat itu telah mendarat di pulau neraka. Andai kata mereka tahu juga, mereka tentu tidak merasa takut karena pada waktu itu, nama pulau neraka hanya dikenal oleh orang-orang pulau es. Untuk dunia ramai, yang dikenal hanyalah pulau es, yang dikenal sebagai tempat yang hanya terdapat dalam sebuah dongeng. Betapapun juga, pulau es merupakan nama yang ditakuti oleh semua orang termasuk para bajak. Akan tetapi karena pulau di mana perahu mereka mendarat bukanlah pulau es, melainkan pulau yang hitam penuh tetumbuhan, mereka menjadi berani dan setelah badai mereda dan air menyurut, mereka lalu menyerbu ke tengah pulau. Untung bagi mereka bahwa badai yang amat dahsyat itu membuat air laut naik dan mengamuk di daratan pulau sehingga binatang-binatang berbisa pun menjadi panik dan ketakutan, lari bersembunyi dan belum berani keluar. Andai kata mereka itu berani menyerbu pulau dalam keadaan biasa tentu mereka akan menjadi korban binatang-binatang itu dan sukarlah dibayangkan apa akan jadinya. Mungkin sekali tidak ada di antara mereka yang akan dapat lolos betapapun liar, ganas dan lihai mereka itu. Dapat dibayangkan betapa heran dan girangnya hati para bajak itu ketika mendapat kenyataan bahwa di tengah pulau itu terdapat pondok-pondok yang dibuat oleh manusia. Akan tetapi keheranan mereka segera berubah menjadi kekagetan hebat ketika para penghuni pulau itu menyambut mereka dengan serangan dahsyat tanpa peringatan apa-apa. Karena mereka adalah bajak-bajak yang sudah biasa berkelahi dan mengadu nyawa, maka serbuan para penghuni pulau neraka itu mereka sambut dengan gembira. Mereka mengira bahwa penghuni pulau itu adalah orang-orang biasa saja. Maka besar sekali kekagetan mereka ketika mendapat kenyataan betapa kurang lebih 20 orang, yaitu sisa penghuni pulau neraka yang tidak dibasmi oleh badai, yang berani menyambut mereka dengan serangan itu rata-rata memiliki kepandaian hebat. Terjadilah perang tanding yang seru dan mati-matian. Bajak laut pimpinan Togan Hailiong itu pun bukan orang-orang biasa melainkan penjahat-penjahat pilihan yang selain kuat dan ganas, juga rata-rata pandai ilmu silat. Apalagi Togan Hailiong sendiri bersama seorang pembantu yang sebetulnya adalah sutenya, adik seperguruan, sendiri yang bernama Cho Aliokgu, seorang ahli pedang yang lihai sekali. Sedangkan Togan Hailiong Koansek sendiri adalah seorang ahli bermain senjata ruyung yang ujungnya merupakan sebuah bola baja yang berat dan keras. Para penghuni pulau neraka masih terguncang oleh amukan badai, bahkan ketua mereka, Ou Kong Ek, sedang menderita sakit hebat. Semenjak penyerbuan pasukan Pulau Es yang dipimpin oleh Han Tiong, Ou Kong Ek jatuh sakit. Mungkin karena dia merasa terlalu marah, dan mungkin juga karena usianya yang sudah tua. Penyerbuan dari Pulau Es itu merupakan hal yang amat menyakitkan hatinya, dan juga hati para penghuni Pulau Neraka, mendatangkan rasa dendam yang lebih mendalam. Apalagi melihat betapa catatan pengobatan dari Kuasin Liong telah dihancurkan oleh Han Tiong, hati Ou Kong Ek merasa sakit sekali. Untung masih ada beberapa macam obat yang hafal olehnya, akan tetapi sebagian besar telah dibasmi oleh Raja Pulau Es yang marah itu. Pada saat bajak laut menyerbu, Ou Kong Ek tidak dapat bangun dari tempat tidurnya. Dia dijaga dan dirawat oleh cucunya, Ou Soancu. Maka dapat dibayangkan betapa kaget hati kakek ini ketika ada anak buahnya yang datang melapor bahwa pulau yang baru saja diamuk badai itu kini diserbu oleh sepasukan bajak laut yang ganas dan rata-rata memiliki kepandaian tinggi. Keparat. Kakek itu meloncat bangun akan tetapi terguling kembali dan Soancu segera memegang lengan kakeknya, membantunya untuk rebah kembali. Tenanglah, Kongkong. Biarlah aku yang keluar untuk membantu teman-teman membasmi bajak laut yang tidak tahu diri itu. Ou Kong Ek terpaksa hanya mengangguk karena dia sendiri masih tidak kuat untuk bangun, apalagi bertempur. Hati-hatilah, Soancu. Dia percaya akan kepandaian cucunya yang tentu akan dapat mengusir bajak-bajak laut yang biasanya hanya terdiri orang-orang kasar itu. Dengan pedang di tangan Soancu lalu berlari keluar. Melihat anak buahnya sudah bertanding mati-matian melawan bajak-bajak yang ganas, apalagi melihat seorang wanita Pulau Neraka digeluti oleh dua orang laki-laki kasar sampai wanita itu menjerit-jerit namun dua orang laki-laki itu malah tertawa-tawa dan merobek-robek pakaian wanita itu, Soancu menjadi marah sekali. Dia mengeluarkan teriakan marah, tubuhnya yang ramping mencelat ke depan, pedangnya menyambar dan dua orang bajak yang sedang memperkosa wanita itu roboh dengan leher terkuak lebar dan hampir putus. Wanita itu cepat membereskan pakaiannya, menyambar goloknya dan seperti seekor harimau kelaparan dia membacoki tubuh dua orang bajak tadi. Melihat sepak terjang Soancu yang kembali sudah merobohkan dua orang bajak,
Togan Hai Leong Koan Sek dan Choa Liok Gu, dibantu oleh beberapa orang bajak lain cepat mengepung dan mengeroyoknya. Namun Soan Chu mengamuk hebat dan pedangnya berubah segulung sinar terang yang menyambar dahsyat, membuat dua orang pimpinan bajak itu terkejut dan harus memainkan senjata dengan hati-hati sekali agar jangan sampai mereka menjadi korban kedahsyatan sinar pedang yang dimainkan oleh darah itu. Lepas tulang ikan. Tiba-tiba kepala bajak itu memberi aba-aba kepada sutenya dan mereka berdua telah meloncat mundur, membiarkan anak buah mereka yang 4 orang banyaknya melanjutkan pengeroyokan, sedangkan mereka berdua lalu mengayun tangan berkali-kali ke arah Soan Chu. Sinar lembut bertubi-tubi menyambar ke arah Soan Chu dari depan dan belakang. Darah ini memandang rendah senjata rahasia mereka. Dia adalah seorang dara pulau neraka, sudah terlalu banyak racun dikenalnya, bahkan dia telah menggunakan obat anti racun, maka dia tidak terlalu khawatir ketika sebuah di antara senjata rahasia lawan yang lembut itu mengenai pahanya. Akan tetapi, betapa kagetnya ketika dia merasa kakinya itu setengah lumpuh dan begitu dia menggerakkan pedang, tubuhnya terhuyung, kepalanya pening. Ai! Dia berseru nyaring, lebih merasa heran daripada khawatir. Dara ini tidak tahu bahwa lawannya menggunakan amgi, senjata gelap, berupa tulang berbentuk duri dari sirip semacam ikan laut yang berbisa. Bisa dari ikan laut ini tentu saja tidak dapat disamakan dengan bisa dari binatang darat, maka bisa yang asing ini tidak dapat ditolak oleh obat anti racun yang dipakainya. Sute, tangkap nona manis ini! Teriak Koan Sek dengan girang. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara gerengan yang dahsyat dan yang membuat mereka kaget bukan main. Dua orang bajak yang mendengar suara itu dekat sekali di belakang mereka menengok dan mereka itu terjengkang dan merangkak untuk melarikan diri dengan ketakutan. Kiranya yang menggerang itu adalah seekor binatang raksasa hitam yang menakutkan. Seekor beruang yang lebar moncongnya cukup untuk mencaplok kepala mereka sekaligus. Sin Leong yang datang bersama beruang itu cepat meloncat mendekati Soan Chu, merampas pedang dari tangan dara itu dan memondongnya dengan tangan kiri. Kemudian sekali meloncat dia telah berada di punggung beruang, lengan kiri memeluk dan menjaga tubuh Soan Chu yang dipangkunya karena darah itu telah menjadi pingsan, sedangkan tangan kanan menggerakkan pedang darah itu sambil berseru, "Kakak beruang, lawan mereka yang berani mendekat." Beruang itu menggereng-gereng dan ketika melihat dari kiri ada sinar menyambar, yaitu sinar pedang yang digerakkan oleh Choa Liok Gu Sute dari kepala bajak, tiba-tiba kaki depan kiri yang kini dipergunakan seperti tangan itu bergerak menangkis, bukan menangkis pedang melainkan mencengkeram kepala Choa Liok Gu. Tentu saja orang ini kaget dan sekali merendahkan tubuh, membalikkan pedang dan siap untuk menyerang lagi. Begitu lengan beruang itu menyambar lawan, dia meloncat ke atas dan menusukkan pedangnya mengarah bagian antara kedua mata beruang itu. Cering! Pedangnya terpental dan dia harus cepat melempar tubuh ke belakang kalau tidak ingin dadanya robek oleh cakar beruang setelah pedangnya ditangkis oleh Sin Leong tadi. Siwut! Senjata ruyung berujung baja di tangan Koan Sek sudah bergerak menyambar dengan ganas, menghantam punggung beruang hitam dengan kecepatan kilat dan dengan tenaga dahsyat. Cering! Terang! 2 kali senjata berat itu ditangkis oleh Sin Leong dan 2 kali pula kepala bajak itu berseru kaget karena telapak tangannya hampir terkupas kulitnya dan terasa panas dan perih. Pada saat dia terbelalak dan terheran, beruang itu sudah membalikkan tubuh dan sekali kaki depannya yang kanan menampar, kepala bajak itu mencoba menangkis, namun senjatanya terlepas dari pegangannya dan beruang itu sudah menubruknya dan mencengkram ke arah lehernya. "Kakak beruang, jangan!" Sin Leong membentak. Beruang itu terkejut dan ragu-ragu sehingga kesempatan itu dapat dipergunakan oleh Koan Sek untuk meloncat jauh ke belakang. Dia dan pembantu utamanya, Choa Liok Gu berdiri dengan muka pucat memandang pemuda yang menunggang beruang itu membawa pergi tubuh dara jelita yang pingsan. Biarpun pedang masih berada di tangannya, Choa Liok Gu tidak lagi berani menyerang karena dia maklum bahwa selain beruang raksasa itu amat kuat, juga pemuda itu memiliki kepandaian yang luar biasa sekali. Sin Leong merasa bingung dan gelisah menyaksikan pertempuran hebat itu. "Hentikan pertempuran!" Dia berseru berkali-kali namun percuma saja. Para bajak laut dan penghuni pulau neraka adalah orang-orang kasar yang pada saat itu sedang marah, maka sukar untuk dibujuk. Tiba-tiba terdengar suara melengking tinggi dan panjang dan suara itu segera disusul suara berdeng-dengung dan berdesis-desis. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Sin Leong ketika dia melihat datangnya binatang-binatang kecil yang berbisa. Ular, kelabang,
Kalajengking dan sebangsanya berdatangan dari semua penjuru, merayap cepat seolah-olah digerakkan oleh suara melengking itu, dan yang lebih mengerikan lagi, lebah-lebah putih datang pula beterbangan. Saking kagetnya Sin Leong melompat turun dari punggung beruang dan kini beruang itu pun terkejut dan ketakutan, seolah-olah binatang raksasa ini sudah mengerti bahwa bahaya maut datang mengancamnya. Apa yang terjadi? Soancu mengeluh dan siuman dari pingsannya. Melihat darah itu sudah siuman, Sin Leong agak lega. Bagaimana lukamu? Nyeri sekali, panas, siapa yang memimpin binatang-binatang berbisa itu? Soancu turun dari pondongan Sin Leong. Cepat pergunakan obat penolak ini. Dia mengeluarkan sebungkus obat penolak dari ikat pinggangnya. Setelah menaburkan obat bubuk di sekeliling mereka bertiga, yaitu Soancu, Sin Leong dan beruang betina, Soancu berkata lagi, Sin Leong tolong kau tangkap si mata satu itu, aku membutuhkan obat penawar racun amginya, senjata gelapnya. Melihat betapa wajah darah itu pucat sekali tanda menderita kenyerian hebat, Sin Leong maklum bahwa tentu darah itu terkena senjata rahasia yang mengandung racun luar biasa sekali. Maka tanpa menjawab tubuhnya mencelat ke arah Koan Sek yang masih bengong memandang ke depan, matanya terbelalak ketika melihat betapa anak buahnya mulai menjadi korban pengeroyokan binatang-binatang berbisa. Maka ketika tubuh Sin Leong menyambar, dia terkejut sekali, mengira bahwa pemuda itu akan menyerangnya. Dia tadi sudah mengambil kembali senjatanya, maka tanpa banyak cakap lagi dia sudah mengayun senjatanya menghantam ke arah Sin Leong. Pemuda ini tadi melepaskan pedangnya, melihat betapa dia disambut serangan dahsyat. Cepat dia miringkan tubuhnya, membiarkan senjata berat itu lewat dan secepat kilat kedua tangannya menyambar dan sebelumnya Koan Sek tahu apa yang terjadi, senjatanya telah terampas dan dibuang oleh pemuda itu sedangkan tubuhnya sudah diangkat dan dipanggul seperti seorang anak kecil saja. Percuma dia meronta, karena pemuda itu sudah meloncat seperti terbang, kembali ke dalam lingkaran obat penolak yang ditaburkan Soancu. Koan Sek menggigil. Selain dia maklum betapa lihainya pemuda ini, juga dia merasa ngeri sekali menyaksikan apa yang terjadi di luar lingkaran obat bubuk itu. Terdengar jerit dan pekik mengerikan. Orang-orang Pulau Neraka telah mundur dan menonton sambil-sambil tertawa-tawa. Akan tetapi anak buah bajak laut itu menghadapi penyerangan binatang-binatang berbisa dan sama sekali mereka tak berdaya. Apalagi penyerangan lebah-lebah putih membuat mereka panik. Mengerikan sekali melihat mereka berkelojotan merintih-rintih dan menangis menggerung-gerung karena tidak tahan menderita rasa nyeri yang menyengati sekujur tubuh. Cepat bertindak, halo mereka, Soancu. Sin Leong berkata dengan alis berkerut. Biarpun yang dikeroyok binatang-binatang itu adalah kaum bajak, namun dia tidak dapat menyaksikan peristiwa mengerikan itu. Soancu menggeleng kepala. Tak mungkin. Mereka digerakkan oleh suara melengking itu. Suara apa itu? Siapa yang membunyikan? Soancu tersenyum dan menggigit bibirnya menahan rasa nyeri. Pahanya seperti dibakar dan rasa nyeri menusuk-nusuk jantung. Siapa lagi? Satu-satunya orang yang dapat melakukannya hanyalah Kongkong Aug. Darah itu roboh pingsan lagi dalam rangkulan Sin Leong. Aduh celaka, binatang-binatang itu. Togan Hai Leong Koan Sek menggigil dan dia hendak lari dari tempat itu ketika melihat bagaimana pembantunya, Choa Liok Gu, sudah sibuk memutar pedang untuk berusaha mengusir lebah-lebah putih yang mengeroyoknya. Kalau kau keluar dari sini, engkau pun akan mengalami nasib yang sama, kata Sin Leong, menunjuk ke arah lingkaran putih dari obat penolak. Binatang-binatang itu tidak berani memasuki lingkaran ini. Koan Sek memandang dan matanya terbelalak ngeri melihat betapa ular-ular beracun yang bermacam-macam warnanya itu benar saja membalik lagi ketika mendekati garis lingkaran. Bahkan lebah-lebah putih yang terbang dekat, agaknya mencium bau penolak itu dan mereka itu pun terbang membalik, mengamuk dan menyerang para bajak yang berada di luar lingkaran. Saking ngerinya melihat betapa Choa Liok Gu menjerit dan roboh karena kakinya tergigit seekor ular. Kemudian betapa pembantunya yang juga merupakan sutenya melolong-lolong dan bergulingan, dikeroyok banyak sekali binatang yang mengerikan, kepala bajak ini tak dapat lagi menahan dirinya dan dia menjatuhkan diri berlutut. Sin Leong sendiri merasa ngeri menyaksikan peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Kalau saja dia dapat melihat Oukong Ek, tentu dia akan meloncat dan memaksa kakek itu menghentikan pekerjaannya yang kejam, membunuh para bajak seperti itu. Akan tetapi celakanya, suara itu melengking tinggi dan sukar diketahui dari mana datangnya, bahkan kakek itu pun tidak tampak.
Pula, mana mungkin dia berani meninggalkan Soancu yang pingsan itu bersama kepala bajak. Maka pemuda ini merasa seperti disayat-sayat jantungnya menyaksikan pembunuhan yang amat kejam itu, melihat betapa 24 orang bajak menemui kematian secara mengerikan, berkelojotan dan melolong-lolong. Akhirnya suara jeritan mereka makin lemah dan berubah seperti suara binatang disembelih. Kemudian tubuhnya tidak berkelojotan lagi dan binatang-binatang kecil berbisa yang kelaparan itu masih menggerogoti kulit dan daging mereka. Kemudian tampaklah Oukong Ek, Tocu Pulau Neraka. Kakek ini datang ke tempat itu sambil merangkak dengan susah payah, tubuhnya kelihatan lemah dan kurus, mukanya pucat dan sambil merangkak itu dia meniup sebatang alat tiup terbuat daripada batang alang-alang, menyerupai suling kecil. Pantas saja suaranya melengking tinggi dan aneh. Beberapa orang anggota Pulau Neraka segera maju dan mengangkat ketua mereka, memapahnya datang dan kini binatang-binatang itu berangsur-angsur merayap pergi setelah Oukong Ek merubah-merubah suara tiupan sulingnya. Bersambung ke bab 17.